Persib Bandung pakai 3 back, Persija Jakarta pakai 3 back, PSM Makassar pakai 3 back. Nah, pola yang digunakan oleh 3 tim tersebut, at least sampai saat aku membuat video ini, membuat 3 tim tersebut bersaing untuk berada di pucuk klasemen Liga 1 Indonesia. Nah, ini lanjutan dari video kemarin pada saat Luis Milla berbicara ke media Spanyol terkait tentang alasan mengapa Luis Milla menggunakan pola 3 back bersama Persib Bandung, yang kita tahu track record dari Luis Milla selama di karir kepelatihannya tidak pernah ataupun jarang menggunakan pola 3 back. Oke, jadi aku sempat berbicara panjang dengan Coach Jackson F. Tiago beberapa waktu yang lalu, teman-teman, tentang perubahan ataupun ya siklus di dalam dunia sepak bola. Per 5 tahun ada, per 10 tahun ada. Jadi nggak heran, misalnya pada tahun 2009 ataupun 2010 itu dikdaya banget Barcelona. Sehingga banyak pelatih-pelatih lainnya belajar bagaimana caranya untuk bermain seperti Barcelona. Tiki taka lah, kemudian ball possession lah, dan lain sebagainya. Pun halnya, apa yang dilakukan oleh Barcelona pun pada kala itu yang superior, beberapa tahun kemudian siklusnya menurun dan digantilah dengan permainan counter press oleh Jurgen Klopp, pelatih Liverpool. Dan ketika counter press yang dimiliki oleh Liverpool sukses, dan itu terbukti atas prestasi yang dimiliki Liverpool bersama Klopp, membuat pelatih-pelatih pun beradaptasi dan mengadopsi gaya permainan dari Liverpool dengan counter press-nya. Nah, serupa dengan Liga Indonesia, ada juga siklusnya tentang pola ini. Kita bicara pola 3 back di tahun 90-an, di awal 2000-an, pola 3 back ini lumrah. Kemudian perlahan-lahan pola tersebut bergeser dari 3 back ke 4 back di Liga 1 Indonesia. Nah, akhir-akhir ini pola 4 back di belakang berubah lagi siklusnya, naik turun, naik turun, naik turun, bergantian, teman-teman. Dan dibuktikan sampai saat aku membuat video ini, tim-tim yang menggunakan taktik 3 back sangat amat superior di Liga 1 Indonesia. Tadi udah kita sebut, Persija pakai 3 back, Persib pakai 3 back, dan PSM Makassar pakai 3 back. Lalu aku sempat berdiskusi dengan pelatih PSM Makassar. Nanti akan aku sampaikan kepada teman-teman mengapa Persija pakai 3 back, Persib pakai 3 back, PSM Makassar pakai 3 back, Sintayong juga bersama timnas Indonesia pakai 3 back. Kita kembali dulu. Aku sempat berdiskusi dengan pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares. For your information, sama Bernardo Tavares ini aku udah kenal lama sejak tahun 2020 bulan Agustus, pada saat beliau masih menjadi pelatih kalau nggak salah, teman-teman, di India, ataupun pada kala itu sudah selesai ya kontraknya di salah satu klub di India. Nah, kemudian datang ke Indonesia, beliau pun menuangkan pola 3 backnya bersama PSM Makassar. Aku tanya, kenapa coach pakai pola 3 back? Nah, dijawab oleh Bernardo Tavares. Ini aku spill ya, apa jawaban dari Bernardo Tavares sedikit-sedikit aja. Menurut pendapat saya, kata Bernardo Tavares, yang lebih penting dari sistem taktis sebuah tim adalah dinamikanya. Dinamika ini permutasian di atas lapangan. Fleksibilitas, itu yang pertama, dinamika. Saya tidak memilih sistem taktis yang akan dimainkan tim saya, melainkan para pemain dan karakteristik mereka yang memilih. Jadi secara overall, teman-teman, Bernardo Tavares menekankan yang poin kedua ini, kenyamanan dari pemain tersebut. Ketika disebutkan Bernardo Tavares, pemain tersebut nyaman dengan apa yang saya tuangkan, maka akan terimplementasilah di atas lapangan. Dan itu terbukti sampai sekarang. PSM, teman-teman, ya kita nggak tahu bagaimana langkah PSM nanti sampai akhir Liga 1 Indonesia. At least sampai saat video ini diposting, PSM Makassar menjanjikan sesuatu yang luar biasa dengan tim mudanya, dengan skuad yang tentunya tidak seperti apa yang dimiliki oleh Persija Jakarta ataupun Persib Bandung. Nah, kemudian kita geser ke Thomas Doll bersama Persija Jakarta. Serupa jawaban dari Thomas Doll seperti jawaban dari Bernardo Tavares. Di awal-awal, Thomas Doll sempat quote and quote ya diberi saran untuk jangan menggunakan pola 3 back, karena di awal-awal Thomas Doll bersama Persija Jakarta
tersendat-sendat ataupun kesulitan, banyak yang memberikan argumentasi dan saran, pakailah pola 4 back lagi 4-4-2 ataupun 4-3-3. Kemudian dijawab oleh Thomas Doll ketika ditanya wartawan tentang apakah ada kemungkinan untuk dilakukan perubahan taktikal. Soal taktik, terkadang banyak orang membicarakannya, padahal itu tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah bagaimana pemain bisa merasakan taktik tersebut. Secara substansi, hampir serupa dengan apa yang disampaikan oleh Bernardo Tavares dengan aku, teman-teman. Kemudian ditambahkan Doll, ketika kamu sedang bermain, jarak antar pemain jangan terlalu jauh. Ini tentang dinamika di atas lapangan. Kami masih mempunyai waktu untuk berlatih formasi, bisa bermain dengan 4 pemain belakang atau 3 pemain di belakang. Sampai sekarang ini tetap Thomas Doll secara persisten dan konsisten menggunakan pola 3 back dan menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa bersama Persija Jakarta. Yang kita ketahui, teman-teman, ini musim pertama Thomas Doll bersama Persija dan sangat diperhitungkan. Kemudian di beberapa sumber yang lain, Thomas Doll menggunakan pola 3 back yang ketika bertahan pakai 5 pemain itu untuk mengantisipasi kelemahan individu dari pemain-pemain yang ada di lini belakang. Dan itu serupa seperti apa yang nanti disampaikan oleh Shin Tae-yong. Nah, kemudian kita bergeser ke Luis Mia bersama Persib Bandung. Alasan kenapa Persib Bandung pakai 3 back bersama Luis Mia, case close. Udah teman-teman ketahui kan di video kemarin, untuk memperkuat lini defense dari Persib Bandung. Dan itu terbukti dari 14 laga yang dimainkan oleh Luis Mia bersama Persib Bandung, kurang lebih hanya 9 gol yang tercipta. Yang sebelumnya pada saat bersama Robert Rene Albert 7 ataupun 8 pertandingan itu kebobolan 18 gol. Jadi pembuktian dengan perubahan taktikal 3 back sukses, mengapa tidak? 3 tim tersebut sukses menjalankannya, walaupun tetap orientasi akhirnya nanti hasil. Ini kan pertengahan jalan, apakah pola tersebut mampu terus konsisten sampai dengan akhir kompetisi. Nah, karena ketika kita bicara pola 3 back, 3 tim ini aja, teman-teman, yang paling sering melakukan perubahan dinamika seperti yang dilakukan oleh Bernardo Tavares tadi, Luis Mia. Coba lihat dinamika fleksibilitas pemain-pemain Persib Bandung bersama Luis Mia di atas lapangan. Contoh, Daisuke Sato seorang wingback, tapi di atas lapangan ketika bermain, Daisuke Sato itu masuk ke tengah. Irianto seorang center back pada saat melakukan serangan sebagai hybrid, seolah-olah sebagai wingback kiri, menggantikan ataupun mengisi posisi Daisuke Sato yang kosong. Ataupun pada saat Daisuke Sato berada di posisi wingback kiri, Klok yang digeser ke depan, kan kosong nih satu gelandang dari Persib Bandung. Di situ masuk Irianto yang center back, masuk ke tengah. Dinamika yang disampaikan oleh Bernardo Tavares. Pun Shin Tae-yong, pelatih kepala timnas Indonesia kita, memberikan alasan mengapa ia menggunakan pola 3 back ataupun ketika bertahan 5 back, yaitu karena postur yang dimiliki oleh pemain-pemain Indonesia tidak cocok dengan sistem 4 pemain. Dengan 5 pemain, defensif yang dimiliki oleh Indonesia akan lebih terjaga, akan lebih aman. Dan plus ditambahkan oleh Shin Tae-yong, ketika kita bicara tentang permainan sistem 3 back, krusial banget peran dari wingback kanan ataupun wingback kiri plus striker yang ada di depan, teman-teman. Karena wingback kanan, wingback kiri ini naik turun stamina yang dibutuhkan. Rio Fahmi katakan, ia pemain wingback kanan Persija Jakarta, dengan perubahan sistem dilakukan oleh Thomas Doll, ia harus membuat latihan sendiri lagi, meningkatkan stamina fisiknya agar bisa naik turun. Firza Andika pun serupa. Ketika bermain di wingback kiri, naik turun itu nggak mudah, yang biasanya tim-tim yang di Liga Indonesia kerap menggunakan pola 4 back. Louis van Gaal, pelatih dari timnas Belanda di Piala Dunia 2022 Qatar kemarin, sebutkan pola 3 back merupakan pola yang sangat seimbang. Kita ambil contoh Persib Bandung bersama Luis Mia, 3-4-2-1 ataupun 3-4-3. Ketika defense pakai 5 pemain, ketika attacking pakai 5 pemain juga itu di depan. 3 misalnya di depan udah template, di tengah David da Silva, kemudian Ciro Alves, di kanan, di kiri ada Beckham Putra ataupun Ezra Waliat. Nah, wingback kiri, wingback kanan itu naik turun. Ketika mereka attacking, naik dia ke depan, sehingga membantu 3 pemain ini ada 5 pemain di depan. Dan itu salah satu argumentasi mengapa Louis van Gaal mengatakan pola 3 back ini
sangat amat seimbang. Oke, ini cukup menarik teman-teman apa yang terjadi di dunia sepak bola kita, dan plus semoga pemain-pemain kita pun semakin paham akan pentingnya untuk memahami taktik, memahami permainan di atas lapangan, karena itu yang dikeluhkan quote and quote oleh Luis Milla, pelatih Persib Bandung, ke media Spanyol, yang ia katakan bahwa pemain Indonesia lokalnya sulit untuk memahami permainan ataupun taktikal di suatu pertandingan. Oke, sampai sini aja dulu teman-teman videonya, bye.